Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart. Kenalin, nama aku Yulanda Pratiwi, biasa dipanggil Miss Yula. Nah, di sini aku bakal mempresentasikan atau membahas sebuah topik yang sangat menarik dan barangkali sudah tidak asing di telinga kalian ya. Nah, jadi kalian pernah nggak sih ngerasa bingung gimana caranya memulai pertemanan atau bersosialisasi dengan orang baru? Nah, kadang pasti pernah yang ngerasa kayak gitu. Maka dari itu, di sini hari ini kita akan membahas tentang how to be a great friends. Ya, sesuai namanya, jadi bagaimana sih cara menjadi teman yang mengesankan dan punya teman banyak? Gimana sih cara untuk bersosialisasi dengan baik? Nah, nanti kita akan bahas tuntas tentang hal tersebut. Oke, yang pertama kita bahas hal yang paling basic dulu. Sebelum nanti kita bahas hal yang lebih spesifik dan lebih rinci. Jadi pembahasan pertama yaitu apa sih pertemanan itu? Pasti teman-teman sudah punya pendapat masing-masing ya tentang definisi dari pertemanan atau bahkan persahabatan. Jadi, secara umum pertemanan itu digambarkan sebagai dua orang atau lebih yang mereka kerap kali menghabiskan waktu secara bersama dan di mana kita itu saling memberikan dukungan dan memiliki tingkat konflik tersendiri. Jadi dalam pertemanan itu tidak cuma senang saja, tidak cuma sedih saja. Jadi ada kombinasi antar dua hal tersebut. Dan secara lebih mendalam, pertemanan ini biasa yang disebut dengan persahabatan. Setelah membahas makna dari pertemanan, setelah itu ada yang kedua, yaitu apa sih bersosialisasi itu? Sebagai makhluk sosial, kita kan sudah tidak asing ya dengan kata bersosialisasi. Nah, sebenarnya apa bersosialisasi ini? Iya, jadi bersosialisasi itu secara umum bisa disimpulkan pengertiannya adalah suatu kemampuan individu untuk menjalin hubungan dengan dua atau lebih orang atau individu ditandai dengan kemampuan untuk beradaptasi. Jadi dia punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, kelompok baru, ataupun orang baru. Lalu, dalam hal itu terjadi sebuah proses yang membentuk individu ini untuk belajar dalam menyesuaikan diri dan memahami bagaimana cara hidup, berpikir, serta berfungsi dalam kelompoknya. Jadi dia akan mencoba untuk memahami budaya, kebiasaan kelompok tersebut, dan mencoba memahami peran atau fungsi apa yang dapat dia jalankan dalam kelompok tersebut. Kemudian, nah ini hal yang cukup harus kita pahami dan penting untuk bisa memulai bersosialisasi, yaitu adalah pemahaman tentang aspek apa saja dalam bersosialisasi ini. Nah, ini dapat saya rangkum ada 5 garis besar aspek-aspeknya. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Orang dengan kepercayaan diri yang baik, dia akan berani untuk memulai sesuatu, berani untuk mengajak bicara orang terlebih dahulu, dan dia akan lebih mudah dipandang oleh orang lain pula. Nah, kemudian yang kedua, mampu bekerja sama. Ini adalah poin yang penting karena kita makhluk sosial dalam kelompok. Kemampuan untuk bekerja sama ini akan mendorong kita secara pesat agar dapat hidup dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah komunikatif. Bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan orang lain, ada timbal balik, ada komunikasi dua arah. Jadi mereka mengerti, kita juga harus dapat mengerti apa yang mereka katakan. Yang keempat adalah saling terbuka. Pertemanan, persahabatan, atau apapun itu dimulai dengan bagaimana kita bisa saling terbuka satu sama lain. Ketika keterbukaan itu sudah terbentuk, maka ikatan atau keakraban itu akan semakin meningkat. Dan yang keempat adalah dapat dipercaya. Ini ada hubungannya dengan saling terbuka. Jadi dalam kelompok, ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya dalam kelompok tersebut, maka orang lain tidak akan sungkan untuk terbuka pula dengan kita. Oke, jadi ini beberapa hal yang bisa teman-teman terapkan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan ya apa caranya biar bisa punya teman banyak. Yaitu yang pertama belajar untuk menerima diri sendiri. Untuk bisa diterima oleh orang lain, maka hal pertama yang harus dilakukan kita harus coba memahami diri sendiri, memahami kelebihan, kekurangan, dan menerima diri sendiri atau bahasanya itu legowo. Jadi benar-benar appreciate dengan diri sendiri.
Lalu kemudian ini adalah bergaul dengan niat baik. Apapun hal yang diniatkan awalnya dengan kebaikan, maka dengan rahmat Tuhan semoga bisa kembali baik pula dengan kita. Nah, lalu kemudian yang ketiga ini ada tolong teman yang sedang kesusahan. Jadi kalau tolong menolong ini kan hal budaya yang sudah sering kita dengar ya dalam lingkup uh, pertemanan, kelompok ataupun bermasyarakat. Tolong menolong ini adalah komponen utama yang wajib kita terapkan. Kenapa? Karena kalau kita menolong orang, maka orang lain akan merasa bahwa kita peduli dengan mereka. Maka dimulai dari situ hubungan akan menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu ini nih, yang hal sederhana, paling sederhana dan paling bisa untuk diterapkan adalah tersenyum. Karena senyuman ini bisa menunjukkan itikat baik kita, menunjukkan keramahan kita, dan membuat orang lain nyaman dan tidak sungkan untuk berbicara dan bersosialisasi dengan kita. Jadi ini hal simple tapi sangat berimpact besar dalam hal bersosialisasi atau pertemanan. Lalu ada perluas lingkup pertemanan. Jadi kadang kita kalau berteman sudah nyaman dengan satu circle, kita kan ogah-ogahan kalau mau bersosialisasi dengan teman yang lain. Nah, jangan gitu teman-teman. Jadi semakin banyak teman akan semakin banyak relasi kita. Coba kita dekat dengan semua orang, tidak hanya satu circle saja. Jadi diperluas lingkup pertemanannya. Kemudian ada jujur. Jadi kita harus menjadi orang jujur agar bisa nyambung ke aspek yang tadi, dapat dipercaya. Orang jujur biasanya bisa dipercaya dengan orang lain. Next, jadilah pendengar yang baik. Nah, kalau kita berteman atau bersahabat, biasanya pas teman kita lagi susah, itu kan perlu orang untuk curhat nih, atau perlu untuk didengarkan. Nah, coba kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena dengan hal itu, teman kita akan merasa nyaman dengan kita, dan hubungan akan menjadi lebih baik lagi, dan intensitas pertemanannya atau keakrabannya juga akan meningkat. Next, belajar untuk memulai obrolan. Nah, untuk memulai pertemanan atau sebuah bersosialisasi, hal utamanya kita harus bisa dulu untuk ngobrol. Mulai obrolan ini bisa dimulai dengan topik netral, misal tanya kabar atau tanya hal-hal yang menyangkut dia secara umum. Nah, ini bisa untuk memulai hubungan atau obrolan baru. Kemudian ada punya rasa humor. Orang kan suka ya kalau diajak bercanda. Coba deh pelajari dikit-dikit gimana sih cara untuk guyon atau bercanda. Nah, karena ini bisa sangat membantu untuk bersosialisasi atau berteman. Jangan mudah tersinggung. Nah, ini sangkut pautnya sama temperamental ya teman-teman. Jadi kadang orang yang cukup temperamental itu akan lebih sulit hidup dalam sebuah kelompok. Jadi coba deh kita kendalikan dan jangan mudah tersinggung. Kita enjoy your life dan tanggepin dengan santuy aja kalau ada omongan-omongan tidak menyenangkan dan negatif. Lalu tidak egois. Jadi kita coba perhatikan pendapat orang lain, pahami persepsi orang lain, pikiran orang lain. Jadi tidak cuma untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kepentingan bersama. Setelah kalian tahu gimana cara bersosialisasi dan bisa punya teman banyak, nah ini aku akan kasih info ciri-ciri orang yang punya kemampuan membina hubungan baik dengan teman atau punya kemampuan sosialisasi yang baik. Yang pertama adalah dia punya kemampuan untuk beradaptasi dengan norma yang berlaku. Kita mau nggak mau dalam sebuah kelompok masyarakat atau apapun itulah, itu pasti ada aturan. Nama kerennya norma dan nilai. Nah, itu kalau anak IPS pasti paham banget ya. Itu. Jadi orang yang punya kemampuan sosialisasi yang baik, dia akan paham norma yang berlaku dalam kelompok itu. Dia akan menyesuaikan diri dengan norma yang ada dan menjadi pribadi yang dapat diterima dalam kelompok. Yang kedua, memperlihatkan sikap menyenangkan kepada orang lain. Kita suka ya kalau ada orang yang baik, terus bisa membangun suasana menjadi lebih menyenangkan. Nah, kita coba deh pelajari gimana sih cara membangun lingkungan atau kelompok yang menyenangkan. Jadi kita mungkin dengan humor tadi atau dengan candaan yang tidak menyakitkan tentunya ya. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan setiap kelompok yang dimasukinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap kelompok punya budaya dan punya kebiasaan yang berbeda-beda.
maka kita perlu memahami dulu gimana sih kebiasaan dan budaya mereka. Nah, kita coba deh untuk menyesuaikan diri dalam kelompok yang kita masuki. Tidak hanya itu, kita juga harus paham karakter masing-masing orang supaya bisa bersikap dengan tepat pada setiap orang. Yang keempat adalah dapat beradaptasi dan menjalankan perannya dengan baik. Nah, itu balik lagi ke ilmu-ilmu anak sosial ya. Kalau setiap orang itu punya perannya masing-masing dalam sebuah kelompok. Paling gampang di keluarga. Kita sebagai anak harus tahu peran sebagai anak itu apa. Dalam kelompok misal satu circle, kita juga harus tahu peran dalam pertemanan itu seperti apa. Nah, untuk yang lain-lainnya, teman-teman bisa coba analisis sendiri. Yang jelas, dalam sebuah kelompok atau masyarakat, kita harus paham peran apa yang harus kita lakukan. Jadi kesimpulan akhirnya, marilah kita saling menciptakan kebahagiaan dalam lingkungan pertemanan atau persahabatan, atau bahkan dalam lingkungan masyarakat. Tips-tips tadi tidak mutlak, teman-teman bisa sesuaikan dengan diri masing-masing, dan semoga informasi yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik sama teman-teman semuanya, khususnya buat siswa-siswa di BSS ya. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen. Habis itu nanti dari para konselor akan coba deh untuk dijawab sebaik mungkin. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.